Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang sangat utama, khususnya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Lailatul Qadar adalah malam terbaik yang diberikan Allah untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai terlewat bagi kita daripada malam Lailatul Qadar yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu hadirin dan musyahidin al-kiram, hendaknya seseorang yang cerdas, dia bakal berusaha semaksimal mungkin di 10 hari terakhir Ramadan yang tadi kita sebutkan, dimulai dari malam 20 hendaknya kita tingkatkan, sebab kemungkinan itu adalah Ramadan hanya 29 hari. Kita tingkatkan ibadah dengan memperbanyak amal taat, mendawamkan amal saleh, dan juga tujuannya adalah berharap ketika datang Lailatul Qadar, Allah dapatkan kita dalam keadaan ibadah pada Allah, dalam keadaan sujud pada Allah, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu, sehingga kita berhak mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah, mendapatkan pahala yang lebih afdal daripada 1000 bulan. Dan sebagaimana kita sampaikan tadi ya al-ahbab, ini baik kita menyadari itu Lailatul Qadar ataupun tidak mengetahui kalau itu Lailatul Qadar, pahala tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin dan musyahidin al-kiram, memang ulama membahas tentang kapan sih sebenarnya itu Lailatul Qadar. Dinyatakan oleh kebanyakan ulama bahwa dia adalah Laila al-Mutanaqqilah. Dia adalah malam yang berpindah, artinya bukan malam yang tetap tanggal sekian pasti Lailatul Qadar, yang lainnya tidaklah. Tapi dia berpindah-pindah dan malam mubhamah yang tidak diketahui, mungkin di malam pertama, mungkin malam ke-10, mungkin malam ke-11, mungkin malam 21, mungkin malam 24, wallahu a'lam. Dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab kalau seandainya kita mengetahui kapan itu Lailatul Qadar, saya yakin kebanyakan dari kita bakal meningkatkan ibadah hanya pada malam tersebut. Dan setelah itu akan kendor lagi melakukan ibadah. Tapi ketika Allah mubhamahkan, Allah samarkan kapan itu sebenarnya Lailatul Qadar, sehingga kita akan selalu dan selalu untuk meningkatkan ibadah setiap malamnya di 10 hari terakhir, khususnya pada bulan Ramadan. Memang ulama-ulama menjelaskan, para musyahidin al-kiram, ciri dan tanda kapan datangnya Lailatul Qadar. Disebutkan oleh sebahagian ulama tentang ciri-cirinya atau tanda-tanda Lailatul Qadar. Di antaranya adalah Lailatul Qadar adalah Laila Mu'tadilah. Hari atau malam yang begitu tenang, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. La harah wala baridah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar Lailatul Talaqa la hara wala baridah, tusbih syams yawma hamra dha'ifah. Dan di malam hari yang mu'tadil tersebut, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, malam yang sangat tenang, tidak terdengar suara yang bising, ya. Dan keesokan harinya itu matahari ketika terbit, hanya ada matahari yang terbit berwarna seperti kemerahan, tapi tidak ada cahaya yang terang benderang atau tidak terlalu panas di pagi harinya. Kenapa? Sebab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Qadar bahwa pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruh wal malaikatu, dan telah turun para malaikat dan ruh, yakni malaikat Jibril, untuk apa? Memberikan salam kepada mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka salah satu sebab matahari keesokan harinya terbit tidak memantulkan cahaya yang terang dan tidak terasa panas, karena tertutup dengan naiknya malaikat kembali ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ciri daripada Lailatul Qadar, ada yang mengatakan itu akan turun hujan di malam Lailatul Qadar,
hujan yang rintik, bukan hujan yang lebat. Sebagaimana pernah Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, "Ya Rasulullah, kapan itu Lailatul Qadar?" Maka Nabi menyatakan, "Saya perkirakan Lailatul Qadar itu ketika kita sujud di atas tanah dan juga di atas air," kata Rasulullah. Maka para sahabat kala itu setiap malam beriktikaf di masjid bersama Rasulullah, berharap itu adalah Lailatul Qadar. Namun sekali waktu subhanallah, para sahabat-sahabat ketika dalam suatu malam pulang ke rumah. Ketika beriktikaf di masjid, maka tengah malam mereka kembali ke rumah. Subhanallah, ketika mereka kembali turunlah hujan. Dan kita tahu atap masjid daripada Masjid Nabawi kala itu hanya beralaskan dengan daun-daun kurma. Arti kalau ada hujan pasti akan tembus jatuh ke bawah. Dan lantai Masjid Nabawi kala itu belum marmer, belum keramik seperti kita saat ini, tapi masih pasir, ayolah ahbab. Maka keesokan harinya para sahabat-sahabat selepas mereka menyantap makan sahur dan mereka kembali ke dalam masjid, maka mereka mendapatkan ternyata Rasulullah masih dalam keadaan sujud di dalam masjid tersebut. Para sahabat menyaksikan, artinya Rasulullah dari semalam tidak pulang beriktikaf di masjid. Dan ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujudnya, maka didapatkan di dahinya Rasulullah ada bekas tanah dan bekas air karena basahan daripada tetesan air hujan yang mengenai pasir. Maka para sahabat pun mengatakan, sungguh kita kehilangan daripada Lailatul Qadar bersama Rasulullah. Nabi menyatakan Lailatul Qadar, kata Nabi, saya merasa kita akan sujud di atas tanah dan air. Ternyata kemungkinan besar semalam adalah Lailatul Qadar dan Rasulullah meningkatkan ibadah pada malam tersebut. Maka oleh karena itu hadirin dan musyahidin al-kiram, berusaha semaksimal mungkin. Dan memang ada satu doa yang sangat dianjurkan bagi kita semuanya kalau mendapatkan Lailatul Qadar. Itu pernah ditanyakan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, iza wafaitu Lailatul Qadar fabima ad'u?" Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya dapatkan Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi menyatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai memaafkan, maka maafkanlah saya ya Allah. Ini doa hendaknya kita baca setiap malam dan khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah maafkan kita semuanya dan kita digolongkan orang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.